Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo, Jokowi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Akan tetapi, meski kebutuhan akan hal itu sudah mendesak, pengesahan RUU ini terkendala keterbatasan waktu di penghujung masa jabatan DPR periode 2019 hingga 2024. Permintaan Jokowi agar RUU segera diselesaikan menghadapi hambatan besar di Senayan. Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni mengatakan, kesulitan utama dalam menyelesaikan pembahasan RUU ini berasal dari minimnya waktu sidang yang tersisa. Menurutnya, meski keinginan Jokowi sudah jelas, kenyataan di lapangan menunjukkan DPR tidak memiliki cukup waktu untuk membahas RUU secara komprehensif. Pak Jokowi ingin RUU perampasan aset segera diselesaikan. Tapi karena masa sidang tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan besar pembahasannya dilanjutkan pada periode sidang berikutnya, ujar Sahroni. Tidak hanya masalah waktu, dinamika politik di DPR turut memperlambat proses pengesahan. Semua fraksi ingin memastikan, setiap aspek RUU ini dibahas secara mendalam, tanpa terburu-buru. Pengesahan regulasi terkait tindak pidana memang penting, tetapi DPR ingin memastikan, tidak ada celah hukum dalam implementasinya nanti. Pengesahan UU ini memang mendesak, tapi proses pembahasannya harus komprehensif. Karena waktu sidang tinggal sedikit, kita harus realistis, ujar Sahroni. Presiden Jokowi sebelumnya menyoroti, cepatnya DPR dalam respons pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada, sebagai contoh yang diharapkan dapat diterapkan pada RUU ini. Jokowi menilai RUU perampasan aset tidak kalah penting untuk segera disahkan. ICW sindir RUU perampasan aset mandek di DPR, respons cepat yang dilakukan dalam pembatalan revisi UU Pilkada sangat baik, dan saya berharap hal ini juga diterapkan untuk hal-hal mendesak lainnya. Seperti RUU perampasan aset, kata Jokowi dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 27 Agustus 2024. Akan tetapi, kenyataan di DPR berbeda. Ketua DPR Puan Maharani memberikan sinyal, RUU ini kemungkinan tidak akan disahkan dalam periode 2019 hingga 2024. Menurutnya, dengan masa jabatan DPR yang hanya tersisa hitungan hari, fokus parlemen saat ini terletak pada penyelesaian tugas-tugas prioritas lainnya. Ini kita fokus dulu hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober, ucap Puan di Gedung MPR DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Sementara itu, menurut mantan Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif, sebaiknya pembahasan RUU ini ditunda sampai pemerintahan baru terbentuk. Menurutnya, RUU perampasan aset bisa menjadi bagian dari program 100 hari Presiden, dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mungkin akan lebih bagus dijadikan program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ujar Laude. Tidak hanya waktu, ada juga spekulasi terkait dinamika politik, di balik lambatnya pengesahan RUU perampasan aset. Beberapa pihak menilai RUU ini sangat krusial, dan dapat berdampak besar pada berbagai kepentingan politik di DPR. Usai DPR gagal loloskan RUU Pilkada dengan segala pertimbangan tersebut, meski urgensinya sudah jelas, nasib RUU ini tampaknya masih harus menunggu hingga periode sidang selanjutnya. Demikian ulasan ini, kita berharap semoga DPR dapat mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor dengan secepatnya, bukan perampasan aset rakyat. Sekian dan jangan sampai lupa untuk like dan subscribe.